Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sambil diguyur hujan, mudah-mudahan tanda acara malam ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah, di dalam pembahasan tentang beberapa sholat sunnah. Disebutkan wal idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus salati wad duha wat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Ini menyebutkan tentang sholat-sholat sunnah. Setelah membahas tentang sholat 5 waktu, kemudian dilanjut dengan sholat Jumat, kemudian disambung dengan sholat janazah dan sholat berjamaah. Kali ini membahas tentang macam-macamnya sholat sunnah. Yang pertama disebut adalah al-idan, 2 hari raya. Ini sholat 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Secara hukum fikih, madhab Imam Syafi'i menyatakan sunnah. Namun di luar madhab Imam Syafi'i ada yang menyatakan wajib. Hukumnya fardu kifayah karena termasuk syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bagi laki-laki dan perempuan. Sunnah nggih. Harus berjamaah? Enggak. Afdolnya berjamaah. Sholat di rumah masing-masing boleh. Loh kan ada khutbah, khutbahnya juga sunnah. Antara Idul Fitri dan Idul Adha itu lebih fadilahnya lebih besar sholat Idul Adha, lebih afdal sholat sunnah Idul Adha daripada sholat sunnah Idul Fitri, karena sholat Idul Adha ini ada nas langsung dari Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, sholatlah dan setelah itu sembelih hewan korban. Adapun salat Idul Fitri tidak ada di dalam nas Al-Quran. Karena itu dikatakan salat sunnah Idul Adha lebih afdal daripada salat sunnah Idul Fitri. Cuman bagi ibu-ibu khususnya yang hadir salat Idul Fitri ataupun Idul Adha, jangan berpaes cantik seperti di hadapan suaminya. Insya Allah lek wong Mojokerto niki biasa ayu nek ngarepe bojone, lek kate mantenan kumus-kumus. Nggih napa nggih Bu? Bu. Kuwale ngarepe bojone mambu bawang,
Lu wajar lah, sing gak mampu bawa gak dimasak no sampean, cuman duduk terusan mulai isu sampai bengi mampu bawa nggih Bu. Tapi lek kate mantenan Masya Allah bidadari yang turun dari langit ngono ya. Lek aku tak kunci gak oleh berangkat wis ya, jak nang kamar mesisan. Kemudian al-kusufan, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini juga sama di dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Adapun di luar madhab Imam Syafi'i ada yang mewajibkan. Pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gerhana matahari, dan bertepatan saat itu meninggal putranya Nabi yaitu Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim ini anaknya Nabi tapi bukan anaknya Sayyidah Khadijah. Ya, didapatkan dari budak yang dimiliki oleh Nabi memiliki nama Mariyatul Qibtiyah. Punya anak Nabi SAW Ibrahim, dan umurnya ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan, 18 bulan meninggal. Lah saat meninggal pas berbarengan dengan gerhana matahari itu orang-orang khawatir, bingung. Ini juga yang menjadi keyakinan orang Jawa, lek gerhana matahari sing meteng gak sedekah gak gawe tumpeng kok anake growak. Nggih napa nggih? Nah ini sebetulnya nggak salah. Karena para ulama zaman dulu itu, para kiai zaman dulu itu kalau ngasih anjuran ngancem CE dilakoni. Seperti yang kita ngomong sama anak kecil loh. Kate maghrib kon mulai, mulai kono gendruwo. Kan ngono. CE areke wedi ndang mulai. Sama para ulama dulu seperti itu. Maksudnya itu sedekah. Khususnya di waktu itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Gerhana itu termasuk di antara tanda matahari dan bulan adalah di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Katanya Nabi, fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa shallu. Kalau kalian melihat gerhana, berdoalah kepada Allah dan sholatlah. Nah, jadi dianjurkan di situ untuk memperbanyak ibadah. Diantaranya kalau kita mempelajari di dalam fikih secara mendetail, dianjurkan kita untuk bersedekah. Dianjurkan kita untuk bersedekah. Kemudian yang selanjutnya yaitu witir, sholat witir. Sholat witir ini waktunya setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Walaupun sholat isyanya mungkin jamak takdim. Ngertos jamak takdim nggih? Sholat isya dilakukan di waktu sholat maghrib karena alasan mungkin bepergian atau alasan mungkin juga hujan ya, karena hujan nanti boleh jamak takdim tapi ada syarat-syaratnya. Alhasil ketika dia sudah jamak takdim, sudah sholat isya, maka boleh saat itu dia sholat witir. Jadi nggak harus setelah masuk waktu isya, enggak, setelah sholat isya. Sampai kapan? Sampai subuh. Lah sholat sunnah witir ini juga sama di dalam madhab kita Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah. Namun di dalam madhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Tapi bedanya kalau wajib di dalam madhab Imam Syafi'i dengan wajib di madhab Imam Abu Hanifah itu beda. Wajib di madhab Imam Syafi'i itu kalau ditinggal harus diqodho. Misal tadi belum sholat maghrib, sudah keluar, sekarang wajib mengqodhoi sholat maghrib.
Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada perbedaan antara fardun dengan wajibun. Kalau fardun harus diqodok kalau ditinggal. Kalau wajibun hukumnya seperti sholat witir, ditinggal nggak sholat witir nggak wajib diqodok tapi dosa. Nggak wajib diqodok tapi dosa. Kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Quran, fa innallaha witrun yuhibbul witra." Salatlah witir kalian wahai orang-orang yang mendapatkan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala adalah ganjil, senang dengan ganjil. Salat witir ini minimal 1 rakaat. Minimal 1. Tapi kalau setiap hari 1 rakaat hukumnya makruh. Nah, karena itu minimal sempurna 3 rakaat. Ya, minimal kita sholat sunnah sholat witir 3 rakaat. Seperti kalau pas puasa, ya jangan kalau puasa tok sholat witir, gak poso wis gak sholat witir. Jadi sholat witir minimal dan sempurna 3, lengkapnya 11. Lah sholat witir ini afdolnya diletakkan di akhir waktu isya, ya, mepet subuh. Mepet subuh. Ij'alu akhira salatikum billaili witro. Jadikan sholat terakhir yang kamu lakukan di waktu malam adalah sholat witir. Bahkan kalau misalkan biasa kita sholat witir kok tidur kebabas, namanya manusia kadang pas lego-legone pemari udan gini kan enak turune nggih. Iki sebagian wis ngene-ngene, ana sing nyuting ya melok ngene-ngene wisan. Lah sudah niat mau sholat ternyata kebabas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama anil witri au nasiyahu fal yusolli ida asbaha." Siapa yang tidur kebabas atau lupa belum sholat witir, tidur biasanya sholat witir sebelum tidur, kemudian tidur bangun sudah subuh, gimana? Qodoi. Ini biasanya sholat-sholat sunnah yang sudah menjadi kebiasaan. Tentunya sholat sunnah yang beriringan dengan waktu, ya, bukan yang sebab itu seperti gerhana matahari, gerhana bulan, itu nggak bisa diqodoi. Tapi kalau sholat sunnah yang berhubungan dengan waktu itu bisa diqodoi. Seperti ini witir berhubungan dengan waktu, karena apa? Waktunya setelah melakukan sholat isya sampai subuh. Ketika ketinggalan kita, maka sunnah diqodoi. Para ulama terdahulu ngodoinya di waktu duha. Jadi dibiarkan sampai waktu duha, baru diqodoi di waktu duha setelah terbitnya matahari. Ini sholat witir. Lah ini sunnah-sunnah yang sangat ditekankan. Begitu juga rawatibus sholah, sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah itu ada yang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ada yang ghairu muakkadah, tidak ditekankan. Artinya gini, muakkadah itu hampir Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik Nabi di dalam kota ataupun saat perjalanan, nggak ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah muakkadah. Tapi kalau sunnah ghairu muakkadah dilakukan oleh Nabi, sering dilakukan, tapi terkadang ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menentukan perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah rawatib sholah ini yang muakkadah ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10. Yang mengatakan 10 qobliyah subuh, jelas fadilahnya sangat luar biasa. Rakaatain qablal fajri khairun minad dunya, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Ini 10 rakaat. Yang mengatakan 12 sebelum zuhurnya 4 rakaat, ya, sebelum zuhurnya 4 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla itsnatai asyara rakaatan fi yaumin wa lailah tatawuan
Disebutkan oleh Nabi, siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam secara sunnah, disebutkan 2 rakaat setelah dua rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangun untuknya satu rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah punya rumah di surga berarti calon penghuni surga. Nggak mungkin punya rumah di surga ternyata dia tinggal di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ibaratnya wis duwe kaplingan di perumahan, bakal tinggal di perumahan kecuali niat didol. Sopo kate dodol omah di surga? Ono regane nggih. Kemudian wadduha, salat duha. Nah, minimal 2 rakaat mulai waktunya dari terbitnya matahari, ukuran 1 tombak, kurang lebih 15, 16, 17 menit setelah terbitnya matahari. Maksimal 12 rakaat. Tapi afdolnya 8 rakaat. Afdolnya 8 rakaat karena diriwayatkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah suatu saat Nabi SAW masuk rumahnya, kemudian Nabi sholat duha 8 rakaat. Adapun keutamaannya sudah tidak asing di telinga kita. Nggih. Insya Allah pengamal-pengamal sholat duha sudah tahu. Nggih. Menengah beres turu kena udane mandek. Napa faedah ini sholat duha? Pasti semangat, apalagi pedagang-pedagang. Wah, karena apa? Melancarkan rezeki. Tapi hati-hati, kalau niat sholat duhanya untuk lancar rezeki justru tambah seret. Justru tambah seret. Karena apa? Niatnya usolli sunnatad duha apa? Lillahi ta'ala, tapi kepingin rezekinya lancar. Ya tambah seseret ya. Harus lillah betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wat tarawih, salat tarawih. Salat tarawih itu minimal 2 rakaat. Maksimal paling banyaknya 20 rakaat. Ya, kalau orang Madinah salat tarawihnya 36 rakaat iku biyen, boleh saiki. Zaman dulu 36 rakaat karena alasannya orang Mekah itu kalau sudah 4 rakaat tawaf. Setiap 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, ngimbangi penduduk Mekah. Orang Madinah nggak mau kalah saing, biar fadilahnya sama, mereka tambahi gantinya tawaf sholat 4 rakaat. Lah dipisah 4, 4, 4, maka totalnya pemisahnya ada 4. 4 kali 4 rakaat 16 rakaat, jadi 20 tambah 16 totalnya 36. Wah, aku 8 ae sak karepe, loro gak apa-apa, sing penting sholat daripada gak blas. Ya gak blas. Kemudian taraweh, namanya taraweh jamak dari kata-kata tarwiha, menenangkan diri. Jadi sholat itu anteng-antengan, sehingga mereka itu setiap 4 rakaat istirahat. Napa? Oh, soalnya bacanya itu panjang. Nah, di Mekah setiap hari 1 juz. Ya wajar kan? Jadi setelah baca ayat yang panjang istirahat. Lah kita gak perlu istirahat mana wisan? Ngawabut ngepot-ngepot. Lah terus ngono jenengi tarawih. Tarawih teko ndi wong gak ono tarwih blas iki. Nggih. Ket salam assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad, ngadeg langsung. Wis tapi gak apa-apa daripada gak salat blas ngoten lho. Sing penting sik salat. Cuman lebih baik lagi kalau disempurnakan. Adapun fadilahnya termasuk di dalam sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malamnya dengan ibadah, maka diampuni dilakukan secara ikhlas tanpa mengharap apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu. Kemudian
disebutkan itu semuanya adalah sunanun, sholat sunnah. Laha fadlun wa thawabun azim, memiliki fadilah, keutamaan, pahala yang sangat besar. Minimal satu riwayat dari Nabi SAW, haditsul qudsi, ini satu riwayat jadikan pedoman untuk kita ya. Diawali oleh Nabi SAW, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ma aftaradtuhu ya, tidak ada amalan yang dilakukan orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah seperti melakukan kewajiban. Jadi harus wajib ini nggak bisa ditolerir. Kemudian wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Hambaku yang betul-betul ingin dekat kepadaku selain menjalankan kewajiban, selalu menjalankan kesunahan-kesunahan, sampai saking banyaknya kesunahan yang ia lakukan, ia mendapatkan cintaku, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Apa untungnya dicintai oleh Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yabsuru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Kalau sudah aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya. Telinga kita akan sulit mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang mudah kita dengar adalah hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku menjadi pandangannya yang digunakan untuk melihat kebaikan, sulit untuk digunakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku menjadi tangannya yang digunakan untuk berbuat amal baik, kebaikan, membantu, sulit untuk melakukan kemaksiatan, mendolimi orang lain dan seterusnya. Begitu juga kaki. Kemudian wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta kepadaku akan aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, kalau dia minta perlindungan dariku, meminta perlindungan dariku, akan aku lindungi ya. Nah, karena itu kepingin dicintai oleh Allah, jalankan kewajiban dengan baik, perbaiki dengan kesunahan, dan kesunahan itu diadakan, disyariatkan untuk menutup kekurangan daripada sholat fardu kita. Sholat yang kurang khusyuk ditempel dengan sholat sunnah, sholat yang kurang sempurna adabnya ditutup dengan sholat sunnah. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala permudah kita untuk mengamalkan sunnahnya Nabi, khususnya sholat sunnah, karena afdalul ibadah adalah sholat, dan afdalnya ibadah sunnah adalah sholat sunnah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.